Next, we have Sandika Gali, who will provide us with a glimpse into the future of web development. Please join me in welcoming Sandika Gali to the stage. Let's give him a warm welcome. Tes, tes, 1, 2, 3, tes. Aman, aman. Next, we have Sandika Gali, who will provide us with a glimpse into the future of web development. Please join me in welcoming Sandika Gali to the stage. Let's give him a warm welcome. Tes, tes, aman. Oke. Kita. Baik teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Penuh sekali ruangannya saya lihat hari ini ya. Selamat datang di acaranya GDG Bogor ya. Di sini saya mau memberikan atau ngasih sebuah materi yang judulnya ini ya, judulnya tuh Glimpse into the Future of Web Development. Jadi kayaknya kita bakalan ngintip sekilas mengenai masa depan dari web development ya. Kalau tadi teman-teman udah ngedengerin materi yang cukup berat-berat lah ya, terus yang AI juga sudah gitu ya. Yang agak tepi jurang juga barusan sudah. Saya yang gampang-gampang aja. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya mau teman-teman kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman kita dari GDG Bogor, luar biasa sekali acaranya. Hari Sabtu ya, harusnya kita jalan-jalan gitu, ngumpul di sini semua. Kenalan dulu sedikit, nama saya Sandika Gali, biasa dipanggil Pak Dika. Saya ngajar di salah satu kampus di Bandung namanya Unpas, Universitas Pasundan. Selain itu juga saya adalah seorang GDI Web dan juga kreator ya.
Saya bisa dicari di YouTube, di Instagram, dan di beberapa sosial media lain. Termasuk juga saya punya sebuah komunitas programming ya, kalau teman-teman yang masih pemula, pengen belajar programming dari awal, baik itu teknologinya apapun, mau web, mau desktop, mau mobile. Saya punya komunitas Discord, yang senang main Discord ada di discord.gg/wpu ya. Mungkin ada yang udah gabung di sini? Coba angkat tangannya kalau yang udah gabung. Wah, udah cukup banyak ya. Buat yang belum gabung, silakan bergabung. Gak cuma ngoding di sana ya. Kalau kalian punya pertanyaan seputar pemrograman bisa ditanya di situ. Punya pertanyaan seputar apa kalau ada kesulitan tugas kuliah gitu, asal jangan jadi joki aja ya. Selain itu juga kita ada mabar ya, main bareng. Terus buat teman-teman yang wibu juga ya, kita mengakomodir para wibu ya. Silakan gabung di discord.gg/wpu. Oke, sekarang kita masuk ke materinya ya. Ini sedikit mengenai saya. Sekali lagi ini kita akan mengintip masa depan dari web development saat ini. Jadi harapannya teman-teman di sini ada yang sehari-harinya itu bergelut dengan bidang web development. Kalau tadi pembahasan dari banyak teman-teman itu adalah mengenai Gemini, mengenai AI. Bahkan kalau misalkan teman-teman lihat di Google I.O.-nya sendiri, memang topik utama yang lagi hot-hotnya itu adalah AI. Gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu kan, ini Bapak ini berapa kali dia ngomong AI banyak banget gitu ya. Pokoknya dari setiap talks-nya tuh AI gitu. Jadi banyak banget. Ada yang ngitung nggak berapa kali dia? 120 kali ya. Tapi sebetulnya di bidang web teknologinya pun nggak kalah banyak gitu. Cuman memang yang di main stage-nya, yang di stage utama, stage-nya si Bapak Sundar itu nggak terlalu banyak. Tapi di secondary stage-nya itu topiknya banyak banget. Jadi kalau teman-teman cari teknologi web itu perkembangannya juga keren-keren ya. Nanti akan kita lihat, nggak semua tentu saja karena waktunya terbatas. Kita akan lihat beberapa. Coba saya tanya dulu, ada yang web developer nggak di sini? Cukup banyak ya. Tapi saya pengen tahu web developer yang sehari-harinya ngerjain ini, CSS. Ada nggak? Ada? Dua? Berapa? Nah, jadi fokus saya sebenarnya ke teman-teman yang sehari-harinya ngomongin CSS ya. Karena kita tahu CSS itu kelihatannya kayak yang gampang ya. Ada yang menganggap remeh CSS nggak? Ya, kadang-kadang kita setengah mati karena kita ngurusin lebar layar, ngurusin device yang beda, ngurusin viewport. Sekarang smartphone makin aneh ya. Ada yang dibuka ke samping, dibuka ke atas. Ada layar monitor yang muter gitu. Sekarang mobil-mobil layarnya panjang ke samping kan. Nah, coba itu web developer nangis juga ya ngelihat ini. Nah, jadi sebetulnya fokus saya yang gampang-gampang aja ngomongin CSS. Karena saya pengen kasih tahu ada beberapa magic gitu ya yang bisa dilakukan sama CSS saat ini di browser-browser yang terbaru gitu. Oke, sudah siap ya? Jadi kalau kata Mbak Una ini orang Google yang memang ngurusin UI gitu ya. Ini bos kami lah, GDE Web tuh bosnya Mbak Una sama Mas, oke, Mbak sama Mas, akrab banget ya. Sama Mas Adam ya, ada. Beda bukan Mas Adam ini. Katanya golden era for web UI. Sekarang tuh katanya golden era of web UI. Kenapa? Karena teknologinya sekarang makin bagus ya. Termasuk juga ada AI masuk ke dalam browser, AI masuk ke dalam konsol. Makin bagus ya. Ada 3 hal utama yang kemarin di showcase di I.O. Connect. Ada yang disebut dengan novel interactive experience. Jadi bagaimana kita memberikan pengalaman yang semakin enak gitu ke user kita, gitu ya. Walaupun kadang-kadang kalau user tuh perilakunya gini, kadang-kadang kalau kita ngasih experience yang enak ke user, apresiasinya nggak akan seperti kalau kita ngasih pengalaman yang buruk gitu. Kalau misalkan website kalian nggak enak untuk dipakai, usernya marah-marah, benar nggak? Tapi begitu websitenya enak banget untuk dipakai, biasanya diam aja gitu, biasa aja gitu. Kayak user, ini mah memang harusnya kayak gini. Tapi kalau misalkan websitenya nge-lag lah, terus interaksinya susah, marah-marah gitu biasanya. Nah, kita memberikan bagaimana
pengalaman interaktif yang sangat menyenangkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang di showcase kemarin adalah komponen-komponen yang sekarang sudah dibuat di dalam engine UI-nya. Kalau sebelumnya, misalkan contoh nih, ada satu yang namanya Popover API. Pasti teman-teman di sini pernah datang ke sebuah website yang ada modal box-nya. Klik terus keluar sesuatu gitu, muncul. Jadi modal box itu yang ada animasi keluar ngalangin layar, bisa iklan, bisa apapun gitu ya. Kalau itu sebelumnya dilakukan pakai JavaScript, sekarang sudah bisa kita panggil sebagai elemen HTML gitu. Jadi semakin memudahkan. Ada komponen select, tahu select ya? Drop down atau combo box gitu. Kalau sebelumnya itu ngasih style tuh agak setengah mati. Kalau kita mau bikin combo box terus kita mau bikin dia nempel sama elemen yang lain, agak susah. Kalau sekarang dimudahkan. Itu yang kedua ya, engine enabled UI components. Yang ketiga, quality of life improvements. Ini untuk mempermudah hidup kita sebagai seorang web designer atau UI designer atau front end developer. Ada arsitektur baru, ada layout baru, dukungan terhadap tipografi, dukungan terhadap warna, sama responsive design. Jadi sebetulnya topik web juga banyak ya, nggak melulu tentang AI, walaupun memang AI mendominasi, topik web juga banyak. Kita akan fokus di bahas yang dua aja ya. Kita coba lihat ada yang namanya scroll driven animation. Jadi animasi yang dilakukan berdasarkan kita lagi nge-scroll halamannya ada di mana. Ini keren. Jadi nanti teman-teman saran saya beres dari talks ini cobain ya. Yang web designer cobain pakai karena sangat memudahkan. Yang kedua yang nggak kalah keren adalah view transition. Bagaimana kita ngasih animasi dari elemen ke elemen atau dari halaman ke halaman. Yang sebelumnya hanya bisa dilakukan menggunakan JavaScript pihak ketiga. Kalau sekarang udah bisa pakai CSS atau bahkan pakai JavaScript bawaannya si browser. Ya, nanti kita lihat. Yang pertama nih, kita bahas dulu apa sih tadi maksudnya novel interactive experiences ya. Jadi katanya sebetulnya kalau kita melakukan atau berinteraksi dengan sebuah website, itu kan sebenarnya pengalamannya sesimpel kita nggak klik sesuatu atau kita datang ke sebuah website, itu disebutnya request kan ya. Terus halaman ngasih kita sesuatu, itu disebutnya respon. Jadi selalu ada request, selalu ada respon antara kita dengan si antar mukanya. Nah, bagaimana antar mukanya merespon request kita, itu kan kita yang kendalikan sebagai web developer. Mau biasa aja gitu ya, mau cuman pindah halaman, atau kalau loading tuh putih dulu terus dikasih elemennya, atau mau kita kasih animasi, atau mau kita kasih transisi, itu ada kendalinya di kita. Makanya kualitas dari interaksi user harus kita tingkatkan. Makanya tujuan dari novel interactive experiences tuh di situ. Mungkin kelihatannya nanti sederhana gitu ya, tapi di balik itu teman-teman nanti bisa lihat optimasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh teknologi sekarang. Ya, kita lihat dulu. Yang pertama tadi ada scroll driven animation. Ini adalah sebuah fitur baru yang bahkan kalau teman-teman lihat di bawah itu ada istilahnya seberapa support si browsernya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ada X, itu artinya belum disupport oleh semua browser populer ya. Yang support baru Chrome di versi berapa, terus Edge di versi berapa. Kalau mau pakai Firefox harus dinyalain flag-nya, Safari nggak support sama sekali. Jadi ini memang yang bikin dia masih eksperimental. Nah ini kalau teman-teman nanti nemu di misalkan masuk websitenya Google, nanti saya kasih link ke sumbernya ya. Kalau nemu di websitenya itu ada tanda-tanda seperti ini, nah ini artinya support atau kompatibilitas browser. Jadi yang kalian nanti coba ini udah bisa dipakai user apa belum? Nah itu tandanya. Kalau ada checklist hijau berarti aman. Kalau checklist biru berarti baru aja. Jadi di browser-browser versi terbaru lah. Kenapa ini harus kita pikirin? Nah ini kadang-kadang kita nggak bisa maksa user pakai browser apa kan?
Ya paling kita bisa maksanya tuh websitenya kalian halangin gitu ya, nggak bisa diakses kecuali pakai Chrome, kayak bisa gitu ya. Cuman kan ya kita pengennya semua user bisa pakai. Kadang-kadang ngeselin gitu ya, mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin ini ya, udah susah-susah gitu ya, front end sama back end, atur supaya bagus, ini kayaknya udah rapi belum ya, browsernya nggak support. Gitu. Kan nyebelin. Ternyata pas dibuka di IE nggak bisa ya, itu makanya kita nggak mau, ya udah rapi-rapi. Nah makanya di bawahnya dilihat, kalau ternyata masih terlalu eksperimental, ya silakan pakai untuk project pribadi, untuk website personal gitu nggak apa-apa ya. Jangan dipakai untuk production, buat website kantor. Wah ini keren nih gitu ya, kita pakai di production ya, jangan. Tapi selama browser-browser populer support, ya baru boleh lah sedikit-sedikit dipakai. Oke, kita lihat scroll driven animation. Apa itu? Jadi dia adalah sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk melakukan animasi secara dinamis tergantung dari dua hal. Yang pertama, scroller kita posisinya lagi ada di mana? Scroll itu yang di sebelah kanan ya, yang bisa digeser-geser. Yang kedua, elemen kita lagi ada di sebelah mana di halamannya pada saat kita scroll. Misalkan baru munculkah dia, atau akan pergi meninggalkan layar kita pas di scroll. Sekarang bisa diatur pakai itu. Nggak perlu lagi teman-teman mengandalkan scroll observers, ini tuh pakai JavaScript atau pakai JavaScript pihak ketiga. Nah ini yang pentingnya. Jadi nggak perlu lagi pakai JavaScript pihak ketiga. Ini contoh ya, contohnya kalau misalkan kita lihat ada animasi kayak gini. Jadi kalau kita scroll, teman-teman lihat yang bawah tuh ada animasinya. Dia mulai dari ngilang, terus muncul, kelihatan nggak? Muncul terus ada animasinya. Kayaknya simple banget kan? Dan mungkin buat teman-teman yang sering bikin UI, udah kebayang cara bikinnya gimana. Gampang gitu. Tapi sekarang, kalau misalnya kita bikin, ini hanya bisa bikin pure pakai CSS aja. Caranya gini, nanti saya bahas satu persatu ya, maksud dari barisnya. Pokoknya jadi ada 3 baris ini. Oke, jadi bisa pakai 3 baris itu. Tapi mungkin teman-teman sekarang udah ada yang menjawab gitu ya, Pak daripada itu, mending pakai library JavaScript aja, kan gampang ya. Pakai library JavaScript pasti saya yakin pada pernah pakai. Misalnya pakai ada AOS gitu ya, kan gampang ya. Ada GSAP, pokoknya banyak lah. Library JavaScript yang kita panggil ke script kita untuk bikin animasi elemen-elemen web kita. Pasti pernah kan? Tapi kenapa itu nggak kita lakukan? Contohnya pakai AOS deh. Tuh, kalau mau bikin animasi yang elemennya datang dari atas ke bawah, kalian cukup panggil itu aja. Data strip AOS sama dengan fade up. Maka dia akan datang dari atas ke bawah. Sesimpel itu. Kalau misalkan mau datangnya dari kanan, tinggal nulis gitu. Fade left, maka dia akan nge-fade dari kanan ke kiri. Kalau fade up akan datang dari atas ke bawah. Kalau maunya nge-zoom, ya udah gampang, tinggal tulis gitu. Ya kan? Ngapain pakai animasi tadi gitu. Kira-kira problemnya apa? Problemnya adalah kita harus panggil script pihak ketiga. Benar nggak? Yang artinya kalau kita manggil script pihak ketiga, sebenarnya yang simple begini, di belakang layar, begini kan. Nah, sebenarnya di belakang layar tuh ada ini. Padahal tadi kita cuma manggilnya sebaris, nah ini kita nggak pengen. Jadi ada request, ini kan semua dipanggil ya, kita bawa gitu. Kodenya banyak yang mubazir nanti. Padahal kita cuma pakai sedikit, cuma fade up gitu. Yang kedua, dependensi. Kalau misalnya kalian udah bikin website bagus, oke lah, kalian nggak peduli masalah performance. Terus websitenya setahun pertama oke, setahun kedua oke, tahun ketiga AOS udah nggak diurus lagi misalnya. Terus website kalian nggak jalan. Yang tadinya harusnya animasi, mending kalau hilang animasinya. Kalau nggak muncul elemennya, nah kan repot.
Nah, itu namanya dependensi. Makanya mending pakai sesuatu yang native. Sekarang ini bisa dilakukan dengan menggunakan browser. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Cara bikinnya adalah kita mau bikin elemennya tadi, kalau kita scroll, dia ngilang awalnya, terus tiba-tiba muncul. Nah, kita bisa pakai property animation. Kalau property animation ini property yang udah lama bisa dipakai. Tapi sebelumnya, property animation ini kalau mau jalan, harus kita kasih durasi. Masih ingat nggak? Harus ada durasinya. Jadi animasi ini akan berjalan selama 1 detik, 2 detik, 3 detik, atau 300 milisecond gitu. Jadi ini kan bacanya gini, animasi ini dipanggil. Terus dia akan memanggil sebuah animasi yang kita define sendiri, namanya appear. Appear itu yang mana? Yang ini yang di atas. Appear itu ini. Jadi akan ada elemen, gambar ini akan mulai dari hilang dulu, terus ukurannya 0,8, jadi 80% dari ukuran originalnya. Nanti di akhir opacity-nya 1, berarti dia solid gitu ya, sempurna, nggak transparan, dan ukurannya juga normal. Nah, jadi animasi ini akan kita panggil secara linear. Nah, tapi sekarang kita bisa kasih trigger. Animasi ini akan berjalan ketika elemen ini masuk ke dalam view. Maksudnya gimana? Artinya, saya akan jalankan animasi ini ketika elemennya tampak di layar. Jadi begitu dia nongol, animasi ini jalan. Sebelumnya ini nggak bisa. Animasi itu harus di-trigger. Bisa pakai durasi, bisa kalian kasih event. Ya, saat di hover, saat diklik. Terus kita bisa tentukan range-nya. Nih, kita bisa kasih mau mulai dari kemunculan dia pas berapa persen. Kalau kita tulisnya 25%, maka animasi appear ini akan mulai berjalan ketika dia nongol 25% dari layar. Jadi pas dia nongol, set baru jalan animasinya. Pas dia udah sampai 50% itu artinya di tengah-tengah. Kalau 100% pas dia ngilang, itu baru jalan. Nah, makanya ini sebenarnya 3 baris ini menurut saya jadi keren. Karena sebelumnya mau melakukan itu harus pakai JavaScript. Ya, nanti ini kita cobalah, secara demo kita coba. Saya jelasin satu-satu dengan singkat dulu ya. Untuk timeline tadi ngatur progress dari animasi CSS-nya. Terus isinya bisa ada 3. Auto itu defaultnya, kalian nggak nulisin timeline-nya pun dikasih auto. Scroll itu nentuin ketika pakai scroller, kalau view ketika elemennya nongol tadi. Ini silakan nanti kalian coba-coba untuk tahu jelas bedanya apa. Range, nah ini untuk menentukan kapan dia mulai berjalan animasinya. Tadi yang 25% sampai 50% ya, itu range-nya. Bisa dikasih persen, bisa dikasih timeline. Jadi kalau timeline itu pada saat masuk atau pada saat keluar. Ya, nanti untuk range teman-teman juga bisa coba sendiri supaya kelihatan bedanya apa. Nah, ini kita lihat ya. Jadi untuk ini kita demokan dulu sedikit. Ini awalnya saya belum kasih animasi apa-apa, jadi masih biasa aja. Kita lihat kodenya dulu ya. Ini kodenya saya kasih appear linear. Appear tuh animasi yang di atas tadi, yang ini. Linear itu adalah easing function, jadi dia akan berjalannya tuh pelan-pelan gitu. Nggak ada, kalau kita kasih ease out atau ease in tuh awalnya cepet, lama-lama jadi pelan. Ini nggak akan jalan karena nggak ada trigger. Kalau mau dikasih trigger kan awalnya gini, kita kasih aja misalkan 2 detik gitu, sebelum pakai yang baru ya. Kalau teman-teman tahu property animation, itu dia akan berjalan kayak gini. Jadi dikasih animasi itu. Tapi udah diem aja. Ya. Jadi pada saat dikasih 2 detik. Tapi kalau misalkan kita mau looping, kita bisa kasih infinite. Jadi dia akan berulang terus-terus, terus misalnya kita kasih ini alternate gitu. Jadi bolak-balik. Jadi maju, mundur gitu.
Tapi gitu doang. Jadi ini akan terus-terusan. Ini animasi yang lama tuh begini. Biasa aja kan? Tuh, itu pelan-pelan. Nah sekarang kita bisa trigger nggak pakai detik lagi. Jadi kita bisa jalanin ini, animation timeline. Ketika elemen tadi nongol di layar. Kita lihat ya. Jadi sekarang, tuh kalau di scroll, dia akan hilang di paling bawah, dan akan solid, sempurna, begitu mau hilang. Nih lihat yang ini nih. Pas kita mau di atas, dia opacity-nya 1 tuh di sini. Tapi kan jelek ya. Aneh gitu ngilangnya. Makanya kita bisa atur range-nya. Sini kita bisa atur awalnya hilang, tapi setelah dia nongol 25% dari layar, solid gitu. Jadi sekarang kayak gini. Tuh. Jadi 25%-nya di sini. Keren banget kan? Jadi nggak harus lagi pakai JavaScript. Ini nggak ada JavaScript-nya sama sekali. Cuman pakai CSS saja. Tuh, itu untuk si animation-nya. Nah, kalau misalkan untuk lebih lanjutnya ini bisa makin aneh-aneh ya. Bisa animasinya bisa tuh macam-macam. Udah bisa makin aneh. Bahkan kalau mau lebih keren tuh bisa kayak gini ya. Kelihatannya biasa aja. Ya begitu di scroll dia ganti tuh. Dan ini ada namanya. Efek yang begitu namanya ini. Scrollytelling. Jadi kita bercerita sambil melakukan animasi nge-scroll halamannya. Itu namanya scrollytelling ya. Tuh, jadi itu untuk yang pertama, yang tadi scrollytelling. Jadi kita bisa ngasih visual impact yang dinamis gitu. Nah, dan ini menurut si Google ini di halamannya Google ini ada perusahaan yang udah pakai dan dia ngasih contohnya ini. Jadi Tokopedia udah pakai di halamannya. Mungkin kalau teman-teman yang pakai browser populer sekarang, lihat di halaman depannya ya. Pada saat kita nge-scroll, atasnya berubah. Nah, itu pakai teknik yang sama kayak tadi. Dan ini, menurut pihak Tokopedia-nya, nih, dia bisa ngeredus 80% kode. Coba bayangin. 80% itu kan banyak ya. 80% kode dibanding dengan waktu menggunakan JavaScript scroll event. Jadi dia butuh JavaScript. Belum lagi kalau tadi, kalau teman-teman lihat yang library JavaScript tadi, belum lagi kalau dia butuh misalnya jQuery gitu. Jadi ada lagi tuh dependensinya. Terus selain itu dia juga mereduksi penggunaan CPU dari 50% jadi 2%. Jadi sedikit banget gitu, daripada kita manggil JavaScript-nya manggil request lagi ke yang lain, udah mending pakai CSS saja. Sehingga resource-nya kecil, terus juga baris kodenya jauh mengecil. Gitu. Jadi itu untuk yang animation scroll. Silakan teman-teman coba ya, karena ini lebih bisa digunakan dibanding yang demo atau yang kedua ini. Yang kedua view transition ya. Kalau view transition mungkin saya cepat aja. Ini konsepnya keren. Kita bisa mentransisi elemen dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan lebih seamless. Ada 2, ada same document view transition. Kalau ini kelihatannya nggak terlalu aneh ya, karena kita bisa melakukan animasi di halaman yang sama. Nanti yang keren tuh yang multi-page view transition. Ini contohnya, kayaknya teman-teman sering ngelihat elemen begini ya. Kalau kita misalkan bikin to-do list, mau bikin prioritas, itu nggak aneh. Pakai DOM biasa juga bisa, pakai animasi. Tapi begitu kita pakai view transition, itu akan jauh mereduksi resource-nya. Jadi sekarang kalian bisa di JavaScript ada yang namanya start view transition. Kalau ini memang butuh JavaScript. Tapi JavaScript-nya ini API-nya browser. Bukan API pihak ketiga yang harus kalian panggil lagi. Saya kasih lihat yang lebih ininya deh, yang lebih kerennya ya. Karena sebetulnya elemen-elemen yang ditunjukin sama view transition yang di halaman yang sama,
Nah, itu teman-teman udah sering bikin. Kayak pagination kayak gini, terus kayak tadi elemen nggak terlalu aneh. Yang keren tuh ini. Nah, ini cross dokumen. Jadi kita bisa animasi antar dua halaman. Nah, ini yang ajaib menurut saya. Kita lihat ya demonya ya. Ini kalau yang tadi kan ini kayaknya nggak terlalu aneh. Ini pakai DOM biasa juga bisa, tapi resource-nya jauh lebih kecil. Atau kita bisa lihat yang nah ini juga sebetulnya nggak aneh, tapi ini adalah transisi di halaman yang sama. Nah yang aneh tuh pada saat kita balik. Kalau gini kita bikin elemen gini kayaknya nggak masalah ya. Kita klik terus keluar elemen dari samping itu nggak masalah. Tapi lihat ketika saya klik back. Ketika saya klik back, elemen di bawahnya tuh ikutan animasi juga. Kalau itu nggak gampang bikinnya. Kalau pakai JavaScript. Yang keren tuh yang ini. Kalau kita bikin yang multi-page. Nah ini. Jadi ceritanya gini, bayangin kalian punya dua halaman. Halaman daftar orang, pas diklik kalian masuk ke profil orangnya. Ya, nggak aneh ya. Ada daftar kayak gini, pas diklik kalian masuk ke halaman single profile. Tapi itu dua halaman yang beda. Tapi sekarang kalau kita klik, ada animasinya. Jadi dari satu halaman ke halaman lain ada animasinya. Seolah-olah si buletan profile picture-nya pindah ke posisi awal. Tuh, pindah ke posisi awal. Padahal itu dua halaman yang beda. Dia pindah ke atas. Nah, itu namanya view transition. Ya. Atau kalau mau yang lebih ajaib lagi, ini. Ini kelihatannya biasa aja. Tapi ketika kita klik, nah dia masuk gitu. Padahal itu dua halaman yang beda. Kalau di halaman yang sama, oke lah, make sense ya. Ini halamannya beda. Dua view yang beda. Tuh, kita pindah halaman. Kalau diklik, lihat URL-nya berubah. URL-nya berubah. Kalau kita back, balik lagi tuh. Set seolah-olah dia di halaman yang sama. Nah, jadi itu namanya view transition. Udah habis ya waktunya. Silakan ini teman-teman kalau mau coba, nanti detailnya saya kasih di sini ya. Ada di sini kalau misalnya mau mencoba teknologi-teknologi yang baru, termasuk source code-nya juga nanti ada di sini. Dan teknologi-teknologi lain yang saya nggak sebutkan. Ada semua ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang tadi lihat, aduh, jangankan itu Pak, saya CSS saja mungkin masih bingung gitu ya. Nah, nggak usah khawatir, kesini aja ya. Nah, itu terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.